Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Iya, kebanyakan orang Kristen kalau ditanya di gereja jawabannya liturgis. Gimana kabar saudara? Coba lihat kanan kiri sekali lagi, muka belakang, kasih senyum terbaik saudara. Katakan halo, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Iya. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum saudara mulai, bolehkah saya bertanya, adakah dari saudara yang mungkin kurang dari setahun menjadi orang Kristen? Ada? Kurang dari setahun? Gak ada? Semuanya veteran di sini? Maksudnya veteran mengikut Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan terkait visi kita tahun ini, Living with Jesus Every Day, tentang spiritual check up. Kenapa, saudara? Karena kita mungkin sering melakukan medical check up. Ada yang pernah melakukan medical check up? Tes darah, nggak ada yang angkat tangan, mungkin malu hasilnya ya. Kolesterol tinggi, darah tinggi, gitu ya. Makanya nggak ada yang mau angkat tangan. Oke, baiklah. Saya paham, saudara. Kita mungkin sering melakukan medical check up untuk tahu kondisi fisik kita, badan kita. Tapi seringkali kita lupa bahwa manusia roh kita juga perlu check up. Saudara dan saya, kita ini adalah manusia roh. Amin. Dasarnya kita, intisari kita ini manusia roh. Jadi kita adalah manusia roh yang hidup di dalam daging dan memiliki jiwa. Nah, kita perlu cek juga bagaimana kondisi manusia roh kita. Dan ternyata firman Tuhan juga memberikan kita sebuah panduan tentang bagaimana supaya kita bisa cek kondisi manusia roh kita. Saudara, ternyata gak cukup kita menjadi orang Kristen yang hanya sekedar punya KTP Kristen. Itu gak cukup. Gak cukup kita hanya sekedar datang ibadah setiap hari Minggu. Gak cukup hanya sekedar kita aktif di kegiatan-kegiatan rohani. Aktif di komunitas, itu ternyata gak cukup. Kita harus benar-benar lihat bagaimana kondisi kerohanian kita. Nah, siang hari ini saya ingin ajak kita semua, kita sama-sama untuk explore, kita sama-sama melihat ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana sih kondisi manusia roh kita? Nah, satu kali pemazmur Raja Daud menulis seperti ini, selidikilah aku ya Allah, ketahuilah hatiku, ujilah pikiranku, tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih, dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. Jadi pemazmur menulis dengan jelas dia rindu supaya jangan sampai dirinya adalah tergolong orang yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, Tuhan kita punya perasaan, benar gak? Dia bisa sedih, dia bisa marah, dia bisa senang, bersuka cita. Pernahkah kita menyadari apakah hidup kita setiap hari membuat Tuhan bahagia atau membuat Tuhan sedih? Pernahkah kita memikirkan itu? Jangan-jangan kita nggak peduli saudara dengan apa yang Tuhan rasakan. Jangan-jangan kita tidak aware, kita tidak mau tahu. Nah, satu kali saya saat teduh dan saya menemukan ayat ini. Ayat yang powerful banget. Ayat ini dari versi The Message, saudara, tapi saya sudah coba terjemahkan karena cukup panjang bahasa Inggrisnya, tetapi ayat ini menjadi sebuah perenungan saya selama beberapa waktu. Rasul Paulus menulis seperti ini, ujilah dirimu sendiri untuk memastikan bahwa kamu teguh di dalam iman. Ujilah dirimu sendiri. Jangan menganggap segala sesuatu telah berjalan sebagaimana mestinya. Periksalah kondisimu secara teratur. Nah, ini yang menarik. Kamu memerlukan bukti langsung, bukan dari kata orang, bahwa apa? Yesus Kristus ada di dalam kamu.
Ujilah hal itu, jika kamu gagal ujian, lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Firman Tuhan bilang, cek kondisimu secara teratur. Sama halnya kita direkomendasikan oleh dokter untuk memeriksa kondisi tubuh kita secara teratur, ya kan? Firman Tuhan juga bilang sama. Cek kondisimu secara teratur. Cek kondisi kita secara teratur, nggak cukup sekali lagi hanya sekedar kita duduk di gereja seperti kita hari ini, nggak cukup. Nggak cukup hanya sekedar kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, bahkan nggak cukup hanya sekedar kita pelayanan di gereja. Yang kita harus pastikan, Rasul Paulus menulis, kamu memerlukan bukti langsung. Bukti langsung, bukan dari apa kata orang, bahwa apa Yesus Kristus ada di dalam kamu. Mari sama-sama kita cek sebentar. Kalau saudara lihat ke dalam diri saudara, apakah saudara menemukan bukti bahwa Yesus hidup di dalammu? Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang menatap saya dengan tatapan kosong, ada yang menatap saya dengan tatapan mempesona. Coba cek, saudara. Saudara bisa menemukan nggak? Saudara bisa tahu nggak ada bukti langsungnya bahwa Yesus itu hidup di dalammu? Karena firman Tuhan jelas bilang, kita nggak hanya bisa mendengar kesaksian tentang Tuhan dari kata orang, nggak bisa, saudara. Nggak cukup. Kalau mungkin saudara mendengar kesaksian di komsel, di komunitas, oh Yesus itu baik, Tuhan itu baik. Bagus, puji Tuhan. Tapi saudara perlu bukti langsung dari kehidupanmu setiap hari. Bahwa Yesus itu hidup di dalammu. Pertanyaan sekali lagi saya mau lepaskan. Ini bukan soal seberapa lama saudara menjadi orang Kristen. Ini bukan soal seberapa banyak pelayanan saudara, apakah saudara jadi pemimpin atau enggak. Ini bukan soal itu semua. Ini adalah soal apakah saudara menemukan bukti Yesus hidup di dalammu. Saudara, kita harus bisa menemukan. Saya menyebutnya jejak kaki Tuhan dalam keseharian kita. Saudara harus bisa menemukan. Karena kalau saudara hidup bersama dengan Yesus, dan Yesus itu ada di dalammu, pasti ada jejaknya. Amin. Amin. Kayak saudara gak yakin gitu. Benerkah? Tuhan kita bukan pencuri yang datang terus kemudian pergi tanpa ada bukti apapun, tanpa ada tanda apapun. No. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia pasti akan meninggalkan jejak kakinya dalam kehidupan kita. Kalau misalnya pertanyaan ini saya lepaskan kepada saudara, kapan terakhir kali saudara menemukan jejak kaki Tuhan dalam hidupmu? Kapan? Kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Tahun lalu? Atau 10 tahun lalu? Harusnya kita menemukannya setiap hari. Amin. Semuanya pada merenung, jadi bingung. Kapan ya? Harusnya hari ini pun, tadi pagi pun sudah bisa temukan jejak kaki Tuhan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan bilang begini, kasih Tuhan itu baru setiap pagi. Jadi Tuhan itu mengupdate, memperbaharui kasihnya kepada kita itu setiap pagi. Jadi waktu saudara buka mata setiap pagi, kasih Tuhan tersedia. Masalahnya seringkali kita nggak mau ambil kasih Tuhan itu. Kita nggak mau ambil untuk kita jadikan sebagai milik kita. Seringkali kita lupakan. Kita sibuk dengan semua aktivitas, kita jalani semua jadwal kita.
Dan akhirnya kita kehilangan jejak kaki Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita cek sekarang. Ini adalah diagnosa sederhana. Kira-kira dari 8 ini saudara ngalamin yang mana? Lelah berkepanjangan. Lelah boleh, capek boleh, itu normal, itu biasa. Tapi kalau setiap hari saudara lelah, itu tanda tanya. Ya kan? Sibuk membuat kita capek, itu wajar. Tapi kalau setiap hari saudara merasa lelah, capek, ada tanda tanya besar. Merasa kosong, feel empty. Hidup serasa sepi. Ini bukan soal saudara punya pasangan atau enggak, no. Bahkan ada orang yang kesepian di tengah keramaian. Bahkan mungkin di tengah-tengah kita sekarang, kita rame-rame di sini. Ada orang yang merasa, I feel lonely. Ada yang salah dengan saudara. Frustasi. Saudara merasakan merasa bahwa hidupmu selalu gagal. Melakukan ini salah, melakukan itu salah. Saudara frustasi dengan hidup saudara. Bekerja seolah-olah membentur tembok. Ngapa-ngapain salah. Kepahitan. Menyimpan dendam. Ini semua tersembunyi di bawah alam sadar kita. Ada orang jadi orang Kristen bertahun-tahun masih nyimpen kepahitan. Gak selesai-selesai. Kemarahan yang konstan. Dikit-dikit marah. Modenya senggol bacok. Marah terus. Ya, mulai ada yang melihat ke pasangannya. Lihat tuh, kamu itu memang. Kan, tuh dengerin. Marah terus. Loh, berarti ada yang salah. Bingung, hidup gak ada arah. Gak ngerti harus ngapain. Seolah seperti berputar-putar di tempat yang sama. Capek sih, tapi kayak lari di atas treadmill. Gak nyampe kemana-mana, tetap aja di tempat. Seolah hidup hanya sekedar bertambah tua. Tapi gak ada sesuatu pun yang bertambah, terupgrade dalam hidup kita. Ada yang ngalamin gitu? Gak usah angkat tangan saja. Nanti saudara malu. Takut, khawatir. Saudara, ini semua tanda-tanda. Ini semua diagnosa. Mungkin saja, saya nggak mau menghakimi, tapi mungkin saja. Jangan-jangan saudara sudah kehilangan Yesus dalam hidupmu. Kalau misalnya kita habis tes lab, biasanya kan dibacain sama dokternya kan. Nah, Pak, kolesterolnya 400 Pak. Gulanya 500. Tensinya udah 180 Pak. Yang merasa bertobatlah. Saudara, seringkali kita meremehkan hal ini. Atau bahkan kita mencari-cari kambing hitam. Kenapa aku terus merasa marah? Kenapa aku terus merasa capek? Kenapa aku terus merasa kesepian? Kita menyalahkan keadaan, kita salahkan orang lain. Harusnya yang pertama kali kita lakukan adalah kita lihat ke dalam diri kita. Ada Yesus enggak ya? Apakah setiap hari aku sudah berjalan bersama Yesus? Atau ternyata selama ini aku berjalan sendirian?
dengan kekuatanku. Saudara, harusnya setiap hari itu ada pengalaman bersama Tuhan yang bisa kita ceritakan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang membosankan. Dia tuh suka Tuhan yang penuh dengan adventure. Saudara lihat semua cerita di Alkitab. Ya kan? Abraham gak ada angin, gak ada hujan. Suruh Abraham tinggalkan keluargamu, tinggalkan negerimu. Loh kan? Musa lagi enak-enak gembalakan kambing domba di padang. Musa pergi balik ke Mesir. Bawa bangsa Israel keluar. Penuh petualangan. Tapi kenapa hidup kita membosankan? Kenapa hidup kita hanya terasa asik waktu kita nonton drama Korea? Atau drama India mungkin, sambil nari-nari, lari-lari keliling pohon. Kenapa sih? Harusnya kita excited menceritakan tentang ini loh, pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Amin. Harusnya komunitas kita itu penuh dengan orang-orang yang berebut, aku mau kesaksian, aku mau kesaksian, tunggu, aku mau kesaksian dulu. Coba, kenyataannya di komunitas kita, ayo siapa yang mau bersaksi? Semuanya mengheningkan cipta. Ini menandakan bahwa mungkin kita gak hidup bersama Yesus. Betul gak, saudara? Saya kasih bukti kepada saudara. Ada contoh di Alkitab di Yohanes 4. Seorang wanita, perempuan tanpa nama, gak disebut namanya, hanya disebut perempuan Samaria. Tapi dia adalah penginjil yang luar biasa. Saudara. Dia membawa pertobatan satu kota. Hanya karena satu kali kesempatan ketemu sama Yesus. Sekali doang. Saudara sudah ibadah berapa kali seumur hidup? Ribuan, ratusan ribu kali mungkin. Tapi perempuan ini gak banyak, gak butuh banyak. Saudara. Dia cuma butuh satu kali ketemu Yesus. Dan dia membawa pertobatan satu kota. Harusnya kalau kita ketemu sama Yesus, hidup kita gak akan jadi biasa-biasa. Amin. Coba senggol kanan kiri ngomong, hidupmu gak biasa-biasa kalau ketemu Yesus. Ya, hidup kita gak akan biasa-biasa. Saudara. Kita gak pernah ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa. Kenapa? Ada roh yang luar biasa yang tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita ketemu sama Yesus setiap hari, harusnya ada banyak yang kita bisa ceritakan tentang pekerjaannya. Coba lihat ini. Yohanes 4. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Terus dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang telah bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, lihat mereka perempuan ini bawa orang-orang satu kota ketemu Yesus. Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Hanya karena satu orang wanita yang gak pernah ikut Bible study, yang gak pernah lulus sekolah teologi, yang gak pernah ikut ratusan ibadah. Tapi dia menceritakan tentang Yesus. Dan membuat satu kota bertobat. Rasul Paulus menulis 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya. Itu kenapa aku berkata-kata. Mungkin kenapa kita jarang menceritakan Tuhan. Mungkin karena kita kurang percaya. Saudara. Karena ayatnya jelas. I believe, therefore I speak.
Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara, mulut saudara gak akan berhenti untuk ngomong. Betapa luar biasanya, betapa baiknya Tuhan. Amin. Mari jangan malu. Masa kita lebih berani menceritakan tentang makanan yang enak tuh di tempat sono tuh. Di jalan yang di pojokan itu ada makanan yang enak banget. Kita lebih gampang menceritakan itu daripada kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bukankah ini hal yang ironis? Saudara, saat kita bertemu Tuhan, waktu kita bertemu Yesus, harusnya ada perubahan yang radikal dalam hidup kita. Ya, ada perubahan yang radikal. Contohnya siapa? Paulus. Kalau saudara baca ceritanya, dia sampai mengganti namanya dari Saulus menjadi Paulus. Dia mengganti identitasnya. Kenapa? Karena dia ketemu Yesus. Waktu dia masih menjadi Saulus, dia orang yang sangat membenci Yesus. Dia keliling Israel, saudara, untuk cari semua orang yang percaya Yesus dan dia siksa. Tapi satu kali, waktu dia dalam perjalanan menuju Damsyik, dia ketemu sama yang namanya Yesus. Hidupnya berubah 180 derajat. Gak sama lagi, identitasnya ganti. Nah, kalau kita masih sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Ngalah-ngalah Tuhan Yesus. Kalau kita tetap sama, saudara, dulu kita tetap orang seperti ini, ketemu Tuhan tetap sama, sekarang juga sama. Berarti mungkin kita belum ketemu Yesus. Mungkin kita belum ketemu Yesus. Saudara, harusnya hidup kita berbeda, berubah. Mari kita cek. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, sudah berapa lama kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan apakah hidup kita sudah berubah? Kalau iya, apa yang berubah? Harusnya ada perubahan yang radikal. Terakhir saya mau bagi ayat ini. Ibrani 3. Ayat 7-8, kemudian diulang ayat yang ke-15, kemudian di Ibrani 4 ayat yang ke-7 juga diulang yang sama. Ayat itu bicara seperti ini, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ayat ini menjadi sebuah rema buat saya, dan saya rindu berbagi kepada saudara. Mari kita bedah ayat ini. Apa maksudnya? Pada hari ini. Saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan itu harusnya terjadi day by day, setiap hari. Jadi saudara jangan bergantung kepada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di masa lalu. Oh ya, dulu aku ngalami Tuhan, aku disentuh oleh kasih Tuhan. Oke, tapi itu dulu. Saudara harus ngalami yang sama hari ini. Amin. Hari ini. Gak peduli saudara ada di gedung gereja atau di rumah atau di kantor. Saudara tetap bisa punya kesempatan untuk ketemu dengan Yesus. Amin. Semuanya dimulai dari kesadaran kita. Jangan andalkan perjumpaan dengan Tuhan di masa lalu. No. Saudara harus cari sampai ketemu hari ini. Harus cari apapun, bagaimanapun caranya. Wah, saya sibuk, jadwal penuh, harus ngurus anak, harus melakukan pekerjaan rumah, harus ke kantor, bla 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 bla. Semuanya itu bisa kalau kita usahakan. Betul? Kalau kita usahakan, kita akan cari caranya. Cari caranya.
pada hari ini juga bicara soal gini saudara. Kita harus belajar untuk terus menjaga hati yang lapar dan haus kepada Tuhan setiap hari. Jangan tunggu momentum. Oh aku tak nunggu nanti ibadah PRK. Kelamaan saudara. Cuma setahun sekali. Masih bulan Mei, lama banget saudara. Nggak usah tunggu. Oh nanti aku tunggu hari Minggu aja ada ibadah. Kelamaan. Rasa lapar dan haus itu harus kita pelihara setiap hari. Dengan cara apa? Dengan kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Apakah saudara kalau makan harus di reminder? Enggak kan? Apakah saudara kalau mau minum harus di reminder? Enggak kan? Kita melakukan itu karena kita tahu kita butuh. Yang kedua karena memang lapar. Ya enggak? Sama saudara. Kita harus belajar untuk memelihara, oke, aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Dan saudara mulai kejar perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ngelihat gambarnya jadi lapar. Dan tadi dikatakan pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, berarti gini saudara, Tuhan itu berbicara kepada kita. Setuju? Tuhan bicara saudara. Entah Tuhan bicara secara audible, kita bisa mendengar dengan telinga kita. Entah Tuhan bicara lewat hati nurani kita. Entah Tuhan bicara lewat pikiran kita. Entah Tuhan bicara lewat kondisi di sekitar kita. Tuhan bicara juga bisa lewat buku yang kita baca, khotbah yang kita dengar, film yang kita lihat, semuanya bisa. Tuhan bicara. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan itu adalah bangun hubungan dengan kita. Kerinduan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan saudara dan saya. Sayangnya kita yang malas ketemu sama Tuhan. Jadi jangan mempertanyakan kenapa aku tidak merasakan hadirat Tuhan. No. Tapi apakah kita menyediakan diri kita? Apakah kita menyediakan hati kita? Kita menyediakan waktu kita untuk supaya Tuhan bicara. Coba lihat kata-kata ini. Saya menemukan ayat ini. Mari kita lihat sama-sama. Menarik sekali. Ayub 33, 14-20. Saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Karena bukan hanya sekali Allah berfirman, melainkan berkali-kali dengan berbagai cara. Tetapi manusia tidak memperhatikannya. Misalnya dalam mimpi ketika tidur nyenyak, melalui penglihatan pada malam hari ketika orang berbaring di tempat tidur. Pada saat-saat seperti itu ia membuka telinga mereka dan memberi mereka hikmat serta pengajaran untuk mengubah pikiran mereka dan mencegah mereka supaya tidak menjadi sombong. Untuk mengingatkan mereka akan hukuman atas dosa supaya jiwa mereka luput dari jurang kebinasaan dan mereka tidak terjatuh ke dalam lubang maut. Atau ketika mereka menderita sakit dan terbaring di tempat tidur, tulang-tulang mereka menjadi kaku sehingga mereka kehilangan selera untuk makan sekalipun menghadapi makanan-makanan lezat. Tuhan bicara dengan berbagai macam cara. Tapi seringkali kita yang gak menyadari. Kita yang menutup telinga kita. Tuhan bicara dengan berbagai macam cara, saudara. Dengan segala kejadian yang ada Tuhan bicara. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisu. Dia Tuhan yang bicara. Tugas kita adalah sediakan telinga untuk mendengarkannya. Saya menemukan sebuah quotes yang bagus banget. Dia bilang seperti ini, God speak to those who take time to listen. He listen to those who take time to pray. Artinya, jangan buang sampah sembarangan. Tuhan berbicara kepada mereka yang memberikan waktu untuk mendengar. Jadi jangan kaget kalau saudara nggak pernah dengar Tuhan ngomong, kalau saudara tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan dikatakan he listen to those who take time to pray. Dia mendengarkan kepada mereka yang memberi waktu untuk
Berdoa. Kalau saudara berdoa, Tuhan pasti dengar. Amin. Tuhan pasti dengar, saudara. Dia Tuhan yang mendengarkan, dia Tuhan yang memperhatikan, saudara. Tapi kalaupun mungkin dia tidak jawab doamu, karena dia punya rencana yang lain yang lebih indah. Setuju? Kadang-kadang kita yang gak sabaran. Kita yang merasa sok tahu, saudara. Kita berusaha untuk memenuhi jawaban doa kita sendiri dengan cara-cara kita yang salah. No. Nah, dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, kan? Dikatakan. Nah, sedang mendengar suaranya, itu sebenarnya bicara masalah keputusan kita. Kalau saudara sekarang di tempat ini, mendengarkan saya atau enggak, itu keputusan saudara. Apakah saudara memutuskan untuk sibuk dengan handphone saudara, buka sosial media, cari habis ini makan apa, habis ini mau pergi ke mall, mau nonton apa, atau saudara memutuskan untuk saudara ada di sini mendengarkan saya, itu keputusan saudara. Saudara tetap ada di sini, tapi saudara putuskan untuk tidak mendengarkan saya, itu juga keputusan saudara. Betul? Ya. Sama, mendengarkan Tuhan itu juga keputusan. Karena mendengarkan itu bicara masalah fokus. Pernah nggak saudara di rumah dengan suami atau istri atau anak dengan orang tua, saudara ngomong, nggak ada jawaban? Pernah? Terus saudara marah kan? Kok nggak dijawab? Loh aku nggak denger. Padahal kamu di sebelahnya. Kenapa nggak denger? Karena fokus dengan hal yang lain. Betul? Fokus dengan hal yang lain. Kita memilih untuk lebih fokus dengan hal handphone misalnya, daripada kita fokus mendengarkan orang yang sedang bicara dengan kita. Jadi mendengarkan itu bicara keputusan. Termasuk mendengarkan Tuhan. Itu adalah keputusan saudara. Karena percayalah Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita setiap hari. Karena dia ingin bangun hubungan dengan kita. Saudara, mendengarkan suara Tuhan itu juga butuh kerendahan hati. Kenapa seringkali yang membuat kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan adalah karena kita merasa tahu. Kita merasa tahu, kita merasa sudah ngerti semuanya, kita sombong. Dan akhirnya kita melewatkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saudaraku, kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, kadang-kadang ini jadi penyakit kita. Kita merasa sudah ngerti banyak firman. Jadi akhirnya kita meremehkan dan kita tidak mau mendengar. Bagian yang terakhir dari ayat ini, dikatakan jangan keraskan hatimu. Kata mengeraskan hati dari bahasa aslinya itu artinya adalah lari dari kehendak Tuhan. Artinya kita memberontak. Mengeraskan hati berbicara soal aku mau lari, aku gak mau dengarkan Tuhan. Aku tidak mau lakukan apa yang Tuhan mau. Berontak. Firman Tuhan katakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudaraku, setiap hari, Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Dia ingin kita menikmati karyanya, kasihnya yang luar biasa. Tapi semuanya itu kembali ke keputusan kita. Apakah kita mau dengarkan Tuhan? Apakah kita mau mencari Tuhan? Atau kita mau hidup dengan diri kita sendiri?